Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan perdana kajian atau pengajian dengan tema metodologi pemahaman hadis, izinkan saya untuk memaparkan muqaddimah atau semacam pengantar apa metodologi pemahaman hadis tersebut. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Dan apa urgensinya, pentingnya kita mempelajari hal tersebut. Karena itu pada malam hari ini pembahasan kita adalah pengantar tentang apa yang akan kita kaji nanti. Bismillah, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan metode pemahaman hadis, alangkah baiknya kita harus memahami bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan dua hal, yang mana dua hal tersebut apabila kita pegang sungguh-sungguh maka kita tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang paling populer, bahwa bila kita memegang Al-Quran dan Sunnah maka tidak akan tersesat. Dan ini merupakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan hadisnya adalah hadis sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang kurang lebih artinya, saya meninggalkan dua hal. Bila dua hal ini dipegang, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnatu Rasulullah SAW. Ini hal yang populer. Tetapi sebenarnya ada hal yang sangat penting sekali yang belum disampaikan di dalam hadis tersebut. Tetapi hal tersebut bisa kita ambil dari banyak hadis sekali yang menerangkan hal tersebut. Rasulullah SAW meninggalkan dua hal. Yang pertama, wahyu. Masuk di dalam wahyu berarti Al-Quran dan Sunnah. Karena Sunnah merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang pertama adalah wahyu. Yang kedua adalah metode pemahaman wahyu. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan dua hal. Yang pertama wahyu, yang kedua adalah metode pemahaman wahyu. Bagaimana cara yang benar memahami wahyu tersebut, memahami Al-Quran maupun Sunnah. Mungkin ada yang bertanya, dari mana Anda dapatkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan metode pemahaman wahyu? Bukankah Rasulullah wafat hanya meninggalkan Quran dan Sunnah? Mungkin ada yang bertanya semacam itu. Kalau kita mau meneliti hadis-hadis yang sahih, kita ambil saja langsung yang dari Sahih Bukhari, yaitu tatkala diturunkan ayat pada Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan di hari kiamat, rasa aman di hari kiamat, wa humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika mendengar
ayat tersebut. Para sahabat radhiyallahu an berupaya untuk mencerna ayat tersebut dan memahami ayat tersebut. Dan para sahabat merasa sangat berat. Syarat selamat di akhirat dan syarat menjadi orang yang mendapatkan petunjuk itu sangat berat, yaitu beriman dan tidak melakukan kezaliman. Nah, menurut para sahabat ini sangat berat. Karena itu para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ayyuna lam yakulim?" Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim, wahai Rasulullah? Mendengar pertanyaan sahabat itu, berarti pertanyaan dalam memahami ayat yang diturun tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Laisa dzak." Maksudnya bukan semacam itu. Innama huwa qauluhu ta'ala, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Tetapi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat tadi itu sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Ini bercerita tentang tentang Luqman Hakim. Tentang Luqman Hakim, ikhtilaf apakah beliau nabi atau tidak. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, merupakan kezaliman yang agung, yang besar. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain meninggalkan wahyu, juga meninggalkan metodologi dalam memahami wahyu. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita, ayat yang barusan turun itu adalah ayat yang mutlak, harus ditakyid dengan ayat yang sudah duluan turun, yaitu di surat Luqman. Maksud dari ayat yang baru turun, tafsirannya ada ayat yang sudah lampau turunnya, sudah lampau. Kalau kita mau menggali di dalam Sahih Bukhari saja, maka kita akan menemukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan mafatih manhaj fahmil wahyi, yaitu kunci-kunci metodologi memahami wahyu. Ini sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Kalau kita kaji lagi, yaitu era setelah sahabat, kita juga akan mendapatkan hal yang sama, bahwa jumlah sahabat tatkala Rasulullah SAW wafat lebih dari 100.000. 100.000 jumlah sahabat yang populer itu waktu Hajjil Wada. Setelah Hajjil Wada ada Amul Wufud, tidak terhitung jumlahnya. Ya, kita menganutlah 100, berarti 100.000 sahabat lebih. Tetapi yang ahli riwayat hanya berapa? Tidak lebih dari 12.000 sahabat. Dari yang ahli riwayat ini, siapa yang ahli mujtahidin, yang menjadi ahli fikih? Hanya puluhan sahabat, tidak sampai ratusan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman mempunyai posisi yang sangat tinggi. Pemahaman mempunyai posisi yang sangat tinggi dan sangat penting sekali. Karena itu ada sebuah hadis yang ada di Sunan Darimi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan para sahabat, "Utlubul ilma qabla ayadhaba ahlu." Wahai para sahabatku, carilah ilmu sebelum ahli ilmu tidak ada, pada wafat. Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di tengah-tengah kita sudah ada kitabullah, di tengah-tengah kita sudah ada Al-Quran." Dan Rasulullah mengulangi lagi, "Utlubul ilma qabla ayadhaba ahlu."
tuntutlah ilmu sebelum ahli ilmu itu pada wafat. Para sahabat menjawab lagi, ya Rasulullah, kita sudah mempunyai Al-Quran. Sampai Rasulullah mengulangi lagi, utlubul ilma qabla ayadhabu ahluh. Dan para sahabat juga menjawabnya sama, kita sudah punya Al-Quran. Seakan-akan sahabat menjawab, kita sudah punya Al-Quran, tidak akan tersesat. Akhirnya Rasulullah SAW setelah ketiga kali itu menjawab, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak ada di antaranya Taurat dan Injil, tetapi mereka tetap tersesat? Ini seakan-akan berarti Rasulullah SAW memberikan wejangan bahwa ini sangat penting, bahwa menuntut ilmu pada ahlinya sangat penting. Itu berarti pemahaman seorang alim itu sangat penting. Dari situ kita mengetahui pentingnya memahami wahyu tersebut. Nah, untuk memahami wahyu tersebut kita membutuhkan metodologi untuk memahami itu. Tanpa metodologi, tanpa kita mengetahui jalan, cara yang baik dan benar dalam memahami wahyu, maka pemahaman kita juga akan keliru. Kita tidak sesuai dengan jalan yang lurus. Karena itu perlu sekali adanya metodologi dalam memahami wahyu. Terus mungkin ada yang bertanya, apakah tidak cukup kita hafal hadis, kita paham terjemahannya, itu tidak cukup? Terus kita sampaikan pada orang lain, udah itu cukup. Mungkin ada yang mengatakan semacam itu. Ya, kita paham, kita hafal hadis, kita mendapat ngaji hadis, terus kita sampaikan ke orang lain, itu sudah hal yang luar biasa. Nah, itu ada sebuah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan 20 sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fawa'aha. Allah memberikan nadrah. Nadrah itu cahaya kepada seorang yang telah mendengarkan ucapanku lalu ia memahaminya. Faballaghahu man lam yasma'ha. Kemudian menyampaikan pada orang yang belum mendengarkannya. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu wa rubba hamili fiqhi la fiqha lahu. Karena banyak para pembawa fikih, ada yang lebih paham lagi darinya, dan ada yang bawa fikih dia tidak paham sama sekali. Dia gini, dalam hadis itu menunjukkan bahwa orang yang mendengar hadis dan disampaikan pada orang lain itu sudah mendapatkan kemuliaan. Allah memberikan nadrah. Ada orang lagi, mungkin aja saya ngaji hadis terus saya sampaikan pada orang lain, dan orang yang menerima itu lebih paham daripada saya. Itu yang dimaksud hadis itu. Berarti ada orang yang ahli hadis, ada orang yang ahli memahami hadis. Terus Qadiyat juga bercerita dalam kitab Tartibul Madarik ketika menulis biografi Abdullah bin Wahab, yaitu muridnya Imam Malik, bahwa beliau berkata, Yusuf bin Adi berkata, saya menemukan golongan orang banyak itu dia ahli fikih tetapi tidak muhadis, dan saya juga menemukan muhadis tapi tidak ahli fikih, kecuali Abdullah bin Wahab. Saya melihatnya dia selain ahli fikih juga ahli hadis dan ahli zuhud. Dari situ kita melihat bahwa dari dulu sudah ada pemilahan. Orang yang muhadis saja, ada orang yang faqih saja, ada dua orang yang mengumpulkan hal tersebut. Begitu juga Qadiyat meriwayatkan juga bahwa Ibnu Wahab mengatakan, laula innallaha anqadani bimalik walaith ladhalaltu. Andai saja Allah tidak menyelamatkanku dengan Imam Malik dan Imam Laith, pasti aku tersesat.
Terus ada banyak tanya, bagaimana bisa terjadi hal itu? Beliau menjawab, saya dulu itu banyak riwayat hadisnya. Saya hafal banyak hal. Tapi saya menemukan hadis itu saling kontradiksi. Membuat saya pusing dan membuat saya bingung. Kemudian saya ketemu Imam Malik dan Imam Laits. Terus saya tanyakan hal tersebut. Mereka berdua mengatakan, ambil ini dan tinggalkan ini. Ambil ini, tinggalkan ini. Bahkan Abdullah bin Wahab mengatakan, hadis al-ahadis mudillah illa al-fuqaha, bahwa hadis itu menyesatkan kecuali para ahli fikih. Yang tidak akan tersesat dengan hadis tersebut hanya orang-orang ahli fikih. Karena itu para ulama dalam membahas ulumus sunnah, ilmu yang terkait dengan hadis, ada 3 tahapan. Yang pertama namanya mustalahul hadis, istilah-istilah yang banyak digunakan oleh para ahli hadis. Yang kedua adalah ilmu takhrij wa dirasatul asanid, yaitu ilmu takhrij hadis dan kritik hadis. Tahapan yang terakhir, yang ketiga yang sangat penting adalah ilmu pemahaman hadis. Jadi apa yang akan kita kaji di sini, yaitu metode pemahaman hadis, adalah derajat terakhir dari ilmu hadis tersebut. Mungkin ini pengantar dari saya cukupkan sekian. Mohon nanti ada yang menambahi dan mengoreksi. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.